Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model deskriptif manajemen strategi. Oke, sebelum melangkah ke materi, please klik tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sahabat, let's go check to the video. Model deskriptif manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses 3 tingkatan yang melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit bisnis, dan fungsional, serta para pendukung lainnya. Menurut Michael Heath pada tahun 1999, proses manajemen strategi adalah seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai persaingan strategi dan pendapatan atau perolehan di atas rata-rata pengembalian investasi atau in above average returns. Tiga pertanyaan, 3 hal yang perlu kita ketahui mengenai mengapa manajemen strategi itu penting. Yang pertama adalah kita bisa membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Dan yang kedua adalah membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga adalah membantu mengordinasikan upaya karyawan pada apa yang penting. Menurut David pada tahun 1999, terdapat 3 tahap proses manajemen strategi. Yang pertama adalah tahap formulasi strategi, yang kedua tahap implementasi strategi, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi strategi. Tahap formulasi strategi adalah perumusan strategi tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Tahap implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini, dapat dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya adalah tahap evaluasi strategi. Adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Terdapat 3 aktivitas penilaian strategi. Yang pertama adalah peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua adalah pengukuran kinerja, dan yang ketiga adalah pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil di masa yang akan datang. Terdapat 8 langkah manajemen strategi. Yang pertama adalah mendefinisikan visi. Yang kedua, misi bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, menganalisis lingkungan eksternal. Yang keempat, menganalisis lingkungan internal. Yang kelima, memilih tujuan dan sasaran bisnis. Yang keenam, mengembangkan strategi bisnis. Yang ketujuh, merinci program rencana.
Dan yang kedelapan adalah mengimplementasikan, mengumpulkan, dan menguji. Semua langkah-langkah ini menjaga agar unit usaha tidak terhambat oleh lingkungan dan untuk berjaga-jaga terhadap peluang dan berbagai masalah baru. Dan di sini lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor. Yang pertama adalah lingkungan umum atau general environment. Terdiri dari faktor yang bersumber dari luar. Biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan tertentu, yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, demografi, politik hukum, dan ekologi. Dan yang kedua adalah lingkungan industri atau industry environment. Terdiri dari persaingan di antara anggota industri, hambatan masuk, produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Dan yang ketiga adalah lingkungan global atau global environment, meliputi bahasa, budaya, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak, dan sebagainya. Dari lingkungan eksternal perusahaan yang saya sampaikan ini akan menunjukkan peluang atau opportunity dan tantangan atau trait perusahaan sahabat. Oke, peluang atau opportunity adalah kondisi yang ada pada lingkungan umum yang dapat membantu suatu perusahaan organisasi mencapai persaingan strategi. Sedangkan tantangan atau trait adalah kondisi yang terdapat dalam lingkungan umum yang dapat merintangi usaha-usaha perusahaan untuk mencapai persaingan strategi. Alat untuk menganalisis lingkungan umum adalah alat cetak seperti surat kabar, publikasi perdagangan, publikasi perusahaan, hasil penelitian secara akademis, dan hasil polling. Dalam analisa lingkungan eksternal, terdapat 5 kategori yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi atau economic force. Yang kedua adalah kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Sorry, di sini typo. Atau yang biasa diistilahkan dengan social, cultural, demographic, environmental force atau bahasa Inggrisnya. Dan yang ketiga adalah kekuatan politik, pemerintah, dan hukum, political, government, and legal force. Yang keempat adalah kekuatan teknologi atau technology force, teknologi force. Dan yang terakhir adalah kekuatan kompetitif atau competitive force. Menurut Heath pada tahun 1999, cara untuk menganalisa lingkungan eksternal dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau scanning. Mengidentifikasi tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Yang kedua adalah pendeteksian atau monitoring. Mendeteksi dini dengan mengobservasi perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah peramalan atau forecasting, mengembangkan proyeksi tentang antisipasi outcomes berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang telah dimonitor. Dan yang keempat adalah penetapan atau assessing, menentukan waktu dan kepentingan perubahan dan kecenderungan lingkungan yang diperuntukkan bagi strategi perusahaan dan manajemennya. Terdapat 3 tahapan proses manajemen strategi yang dikemukakan oleh David pada tahun 2011. Di antaranya adalah perumusan. Di sini perumusan, implementasi, dan evaluasi pengawasan. Perumusan strategi atau strategy formulation adalah tahap awal yang dilakukan pada proses manajemen strategi, yang meliputi analisa lingkungan eksternal, analisa lingkungan internal, dan formulasi strategi. Dan sebelumnya,
Perumusan strategi pada tahap awal perumusan strategi, terdiri dari pengembangan visi misi, identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menganalisa kekuatan dan kelemahan internal, merumuskan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya adalah analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal. Hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren. Dalam hal ini lingkungan sosial, budaya, sosial ekonomi, teknologi, dan politik yang dapat atau akan mempengaruhi di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, kompetitor, komunitas, supplier, kebijakan makro dan mikro pemerintah. Dan di sini adalah analisa lingkungan internal yang dapat dianalisa seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, aset penunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja, dan kapabilitas lainnya. Dan yang terakhir adalah formulasi strategi. Melalui analisa peluang, sekaligus ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan efisien. Terdiri dari dua, yang pertama adalah visi dan misi, di mana menentukan visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan yang kedua adalah tujuan dan arah strategi perusahaan. Dalam menyusun tujuan tersebut harus diperhatikan baik dari sisi waktu, kualitas, dan kuantitas. Dan selanjutnya adalah implementasi strategi atau strategi implement. Di sini terdiri dari 3 strategi. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang terdiri dari membangun citra merek atau brand image perusahaan yang akan menjadi peluang bisnis yang dapat menjadi pendapatan atau revenue bagi perseroan. Dan yang kedua adalah pengembangan usaha melalui kerjasama dengan mitra strategi. Dan yang ketiga adalah strategi memperluas jaringan pendanaan melalui penciptaan prospek usaha yang menarik investor. Selanjutnya adalah strategi bisnis, yaitu penerapan transaksi perusahaan dengan sistem administrasi akuntabel, menghasilkan produktivitas yang optimal, pengembangan teknologi tepat guna melalui terciptanya sistem yang efektif bagi perusahaan, memfasilitasi komunikasi bisnis yang transparan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi setiap pelaku usaha. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Jadi, strategi fungsional ini atau kegiatan usaha terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan operasional, di mana kegiatan operasional itu sendiri terdiri dari pengembangan standarisasi proses produk secara produktif, efisien, dan efektif. Perencanaan produksi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, melakukan pemantauan dan menciptakan stabilitas harga, pengembangan teknologi pengolahan secara kualitas dan kuantitas yang berkesinambungan dan dapat diserap konsumen dengan baik, sistem distribusi yang tepat waktu dan efisien, perencanaan produksi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, pengembangan komunitas yang loyal dan profesional sesuai dengan fungsi dan peranannya, dan yang terakhir adalah menjalin kemitraan bersama masyarakat sekitar dalam pengaplikasian CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan yang kedua adalah bidang administrasi dan keuangan, yang kegiatannya terdiri dari memfasilitasi seluruh pendanaan yang diperlukan pada kegiatan perusahaan, menggambarkan seluruh aktivitas usaha dengan memberikan informasi laporan keuangan terkini kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya, menciptakan cadangan dana untuk pengembangan usaha, sistem administrasi yang efisien dan efektif, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, menciptakan ketersediaan dana yang akan digunakan oleh perusahaan dengan memperluas sumber pendanaan baik dari bank atau investor, sistem keuangan yang efisien, efektif, bersih dan transparan,
Selanjutnya lagi, menjaga stabilitas arus kas dan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, sistem administrasi yang tepat sasaran dan transparan, menciptakan skema-skema keuangan yang tepat dan baik untuk modal kerja ataupun investasi yang diperlukan, dan yang terakhir adalah memberikan keuntungan yang optimal bagi setiap stakeholder. Dan kegiatan yang terakhir adalah bidang SDM dan organisasi, yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Yang kedua adalah menciptakan struktur organisasi yang mampu mendukung seluruh fungsi kinerja perusahaan dan tidak terbatas dalam pengembangan usahanya. Yang ketiga, melatih, mengembangkan mitra-mitra profesional dan mendukung setiap aktivitas perusahaan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan melakukan pendidikan atau pelatihan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem promosi dan mutasi yang sesuai dengan keahlian dan orang yang tepat pada bidangnya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi dan pengawasan strategi. Tahap pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih, menggunakan metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual yang dibandingkan dengan perencanaan awal. Jadi, metode laporan analisa bisa diterapkan dalam periode tahunan, bulanan, atau mingguan, supaya segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya dengan harapan segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai atau sebagaimana mestinya. Oke sahabat, analisis lingkungan internal akan menunjukkan kekuatan atau strength dan kelemahan bisnis perusahaan. Analisis perusahaan dikenal juga dengan analisis 9 profil perusahaan, yang meliputi hubungan antar unit fungsional bisnis, unit manajemen, unit pemasaran, unit keuangan, unit produksi operasional, unit penelitian dan pengembangan, sistem informasi terkomputerisasi, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Formulasi strategi adalah suatu tahap merumuskan, menyusun, atau mengformat strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi, misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan di internal perusahaan, penentuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi yang terpilih yang berkelanjutan. Keputusan-keputusan formulasi strategi harus terarah kepada hasil atau produk yang spesifik, pasar atau harapan masyarakat, sumber daya dan teknologi untuk suatu periode tertentu. Termasuk harus menentukan keunggulan bersaing jangka panjang, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk sahabat. Oke, keputusan strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi, sehingga manajer puncak atau top manager harus betul-betul memiliki perspektif terbaik untuk memahami sepenuhnya kebutuhan formulasi. Oke, tahap selanjutnya adalah implementasi strategi. Di dalam implementasi strategi itu sendiri, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan atau annual objective of the business, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi, tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oke, dan yang terakhir adalah evaluasi strategi.
Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses manajemen strategi itu sendiri. Pada dasarnya, evaluasi strategi mencakup 3 hal. Yang di sini, yang pertama adalah mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah mengukur kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mengambil berbagai tindakan perbaikan. Ini adalah tindakan yang terakhir di mana evaluasi strategi sangat diperlukan, sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita harus mempertahankan kinerja kita sendiri. Oke sahabat, gimana? Sudah disimak materinya? Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.